dinasti Mughal sendiri. Dinasti Mughal di India didirikan oleh seorang keturunan bangsa Mongol yang pernah menghancurkan Baghdad, Hulagu. Hulagu terkenal sebagai perusak dan penghancur Baghdad. Kekejaman dan kepetualangannya menghancurkan Islam dan peradabannya. Namun setelah sampai ke anak cucunya, mereka telah berubah, bukan lagi sebagai perusak, tetapi justru sebagai pembangun Islam. Zahiruddin Babur, pendiri Mughal, ini silsilah keturunannya bersambung kepada Hulagu. Dia putra dari Syekh Umar Mirza yang menjadi penguasa di Fergana. Keturunan langsung dari Muran Shah, putra ketiga Timur Leng, dan ibunya keturunan Genghis Khan. Babur mewarisi dari Fergana dari orang tuanya ketika ia berusia 11 tahun. Berambisi dan bertekad untuk menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah pada masa itu. Pada mulanya ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat bantuan dari Raja Safawi Ismail I, akhirnya ia berhasil menaklukkan Samarkand tahun 1494 Masehi. Dan pada tahun 1504 Masehi, ia berhasil menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Setelah Kabul dapat ditaklukkan, Babur meneruskan ekspedisinya ke India. Ketika itu, Ibrahim Lodi, penguasa India, dilanda krisis sehingga stabilitas pemerintahannya menjadi kacau. Atas dasar itulah, Alam Khan atau paman Ibrahim Lodi berusaha menggulingkan kekuasaannya dengan meminta bantuan Zahiruddin Babur. Permintaan itu langsung diterima dan bersama pasukannya menyerang Delhi. Pada tanggal 21 April 1526 Masehi, terjadilah pertempuran yang menyerang Delhi. Pertempuran itu sangat dahsyat di Panipat. Ibrahim Lodi beserta ribuan pasukannya terbunuh. Zahiruddin Babur langsung mengikrarkan kemenangannya dan kemudian menegakkan pemerintahannya. Dengan demikian berdirilah kerajaan Mughal di India. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sih kondisi politik, ekonomi, dan keagamaan dari dinasti Mughal sendiri. Yang pertama, saya akan membahas sedikit bagaimana bidang politik dinasti Mughal. Kemajuan dan kemunduran dinasti Mughal tidak luput dari peranan para penguasa. Para penguasa tersebutlah yang menentukan arah kebijakan kerajaan. Apabila rajanya lemah, maka lemahlah kerajaan tersebut. Dan apabila rajanya kuat, maka kuat pula kerajaan tersebut. Ada beberapa raja yang masyhur sebagai raja yang sangat maju dan mundurnya kerajaan Mughal. Ada beberapa raja yang termasyhur pada dinasti Mughal sebagai berikut. Yang pertama yaitu Zahiruddin Muhammad Babur, yaitu memerintah dari tahun 1526 sampai 1530. Raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Mughal. Masa kepemimpinannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang tidak menyukai berdirinya kerajaan Mughal. Orang-orang Hindu segera menyusun kekuatan gabungan, namun Babur berhasil mengalahkan mereka dalam suatu pertempuran. Sementara itu, dinasti Lodi berusaha bangkit kembali menentang pemerintahan Babur dengan pimpinan Muhammad Lodi. Pada pertempuran di dekat Gogra, Babur dapat menumpas kekuatan Lodi pada tahun 1529. Setahun kemudian, yakni pada tahun 1530, Babur meninggal dunia. Selanjutnya yaitu Humayun, yaitu pada tahun 1530 sampai 1556. Humayun memerintah selama lebih dari seperempat abad. Pemerintahan Humayun dapat dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode 1. Sekalipun Babur berhasil mengamankan Mughal dari serangan musuh, Humayun masih saja menghadapi banyak tantangan. Ia berhasil mengalahkan pemberontakan Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang bermaksud melepaskan diri dari Delhi. Pada tahun 1450, Humayun mengalami kekalahan dalam peperangan yang dilancarkan oleh
Sher Khan dari Afghanistan. Ia melarikan diri ke Persia. Di pengasingan, ia kembali menyusun kekuatan. Pada saat itu, Persia dipimpin oleh penguasa Safawiyah yang bernama Tahmasp. Setelah 15 tahun menyusun kekuatannya dalam pengasingan di Persia, Humayun berhasil menegakkan kembali kekuasaan Mughal di Delhi pada tahun 1555. Ia mengalahkan kekuatan Khan Shah. Setahun kemudian, yakni pada tahun 1556, Humayun meninggal dunia. Selanjutnya yaitu pemerintahan Akbar pada tahun 1556 sampai 1605. Masa pemerintahannya dikenal sebagai kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai sebuah dinasti Islam yang besar di India. Ketika menerima takhta kerajaan ini, Akbar masih berusia 14 tahun, sehingga seluruh urusan pemerintahan dipercayakan kepada Bairam Khan, seorang penganut Syiah. Di awal masa pemerintahannya, Akbar menghadapi pemberontakan sisa-sisa keturunan Sher Khan Shah yang masih berkuasa di Punjab. Pemberontakan yang paling mengancam kekuasaan Akbar adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Himu yang menguasai Gwalior dan Agra. Pasukan pemberontak berusaha memasuki kota Delhi. Bairam Khan menyambut kedatangan pasukan tersebut sehingga terjadilah peperangan dahsyat yang disebut Panipat II pada tahun 1556 Masehi. Akbar mulai menyusun program ekspansi. Ia berhasil menguasai Chundar, Gond, Chittor, Rantabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilgard, Nurhala, Nagar, dan Asirga. Wilayah yang sangat luas itu diperintah dalam suatu pemerintahan militeristik. Keberhasilan ekspansi militer Akbar menandai berdirinya Mughal sebagai sebuah kerajaan besar. Dua gerbang India, yakni kota Kabul sebagai gerbang ke arah Turkistan dan kota Kandahar sebagai gerbang ke arah Persia, dikuasai oleh pemerintahan Mughal. Menurut Abu Syu'ud, dengan keberhasilan ini Akbar bermaksud ingin mendirikan negara bangsa nasional. Masa kebijakan yang dijalankannya tidak begitu menonjolkan spirit Islam, tetapi bagaimana mempersatukan berbagai etnis yang membangun dinastinya. Keberhasilan Akbar mengawali masa kemajuan Mughal di India. Selanjutnya yaitu masa kepemimpinan Jahangir atau pada tahun 1605 sampai 1627. Kepemimpinan Jahangir yang didukung oleh kekuatan militer yang sangat besar. Semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan, sehingga seluruh rakyat hidup dengan aman dan damai. Pada masa kepemimpinannya, Jahangir berhasil menundukkan Bengala pada tahun 1612 Masehi. Mawar Kangra. Usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawanan yang diwarisi dari ayahnya yaitu Akbar. Selanjutnya yaitu masa pemerintahan Shah Jahan yaitu pada tahun 1628 sampai 1658. Bibit-bibit disintegrasi mulai tumbuh daripada pemerintahannya. Hal ini sekaligus menjadi ujian terhadap politik toleransi Mughal. Dalam masa pemerintahannya terjadi 2 kali pemberontakan. Tahun pertama masa pemerintahannya, Raja Jujar Singh Bundela berupaya memberontak dan mengacau keamanan, namun berhasil dipadamkan. Pemberontakan yang paling hebat datang dari Afgan Pir Lodi atau Khan Jahan, seorang gubernur dari provinsi bagian selatan. Pemberontakan ini cukup menyulitkan. Namun pada tahun 1631 pemberontakan ini pun dipatahkan dan Khan Jahan dihukum mati. Pada masa ini para pemukim Portugis di Hooghly, Bengala mulai berulah. Di samping mengganggu keamanan dan toleransi beragama, mereka menculik anak-anak untuk dibaptis masuk agama Kristen. Tahun 1632, Shah Jahan berhasil mengusir para pemukim Portugis dan mencabut hak-hak istimewa mereka.
Shah Jahan meninggal pada dunia pada tahun 1657 setelah menderita sakit keras. Setelah kematiannya terjadi perang saudara yang cukup hebat. Selanjutnya yaitu masa pemerintahan Aurangzeb, yaitu pada tahun 1658 sampai 1707. Kedaulatan Mughal sebagai entitas Muslim India nyaris hancur akibat perang saudara. Maka pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Aurangzeb berusaha mengembalikan supremasi agama Islam yang mulai kabur akibat kebijakan politik keagamaan Akbar. Selanjutnya yaitu masa pemerintahan Bahadur Shah, yaitu pada tahun 1707 sampai 1712. Raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu membatasi kemerosotan politik dalam negeri. Raja-raja sesudah Aurangzeb mengawali kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Selanjutnya bidang ekonomi dari kerajaan Mughal. Kondisi bidang ekonomi dinasti Mughal mengembangkan sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Akan tetapi, sumber utama keuangan kerajaan lebih bertumpu kepada sektor pertanian. Dalam hal ini, pemerintahan dinasti Mughal membentuk sebuah sistem pemerintahan lokal yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pertanian dan melindungi petani. Wilayah terkecil disebut deh, dan beberapa deh bergabung dalam pergana atau kaum petani kawedanan. Setiap pergana petani dikepalai oleh seorang pejabat lokal yang dinamakan muqaddam atau petel, yang mana kedudukan yang dimilikinya dapat diwariskan, bertanggung jawab kepada atasannya untuk menyetorkan penghasilan dan menghindari tindak kejahatan, dilindungi hak pemilikan atas tanah dan hak mewariskannya, tetapi mereka tidak terikat terhadapnya. Perdagangan dan pengolahan industri pertanian mulai berkembang. Pada masa Akbar, konsesi perdagangan diberikan kepada EIC, perusahaan Inggris India Timur, untuk menjalankan usaha-usaha perdagangan di India sejak tahun 1600. Mereka mengekspor katun dan busa, sutra India, bahan baku sutra, sendawa, nila dan rempah, dan mengimpor perak dan jenis logam lainnya dalam jumlah yang sangat besar. Selanjutnya yaitu kondisi bidang keagamaan dari dinasti Mughal. Bidang keagamaan di kerajaan Mughal cukup menarik. Pada masa Akbar, perkembangan agama Islam di kerajaan Mughal mencapai suatu fase yang menarik, di mana pada masa itu Akbar memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep din ilahi. Karena aliran ini, Akbar mendapat kritik dan berbagai lapisan umat Islam. Bahkan Akbar dituduh membuat agama baru. Pada prakteknya, din ilahi bukan sebuah ajaran tentang agama Islam. Namun, konsepsi itu merupakan upaya mempersatukan umat-umat beragama di India. Sayangnya, konsepsi tersebut mengesankan kebijakan Akbar terhadap kekuasaan dengan simbol-simbol agama yang dikedepankannya. Adapun ciri-ciri dari din ilahi adalah sebagai berikut. Yang pertama, percaya pada keesaan Tuhan. Yang kedua, Akbar sebagai khalifah Tuhan dan seorang padas atau al-insan al-kamil. Ia mewakili Tuhan di muka bumi ini dan selalu mendapat bimbingan langsung dari Tuhan. Ia termasyum dari segala kesalahan. Yang ketiga, semua pemimpin agama harus tunduk dan sujud kepada Akbar. Yang keempat, sebagai manusia padas, ia berpentangan memakan daging atau vegetarian. Yang kelima, menghormati api dan matahari sebagai simbol kehidupan. Yang keenam, hari Ahad sebagai hari resmi ibadah. Yang ketujuh, Assalamualaikum diganti Allahu Akbar dan Waalaikumsalam diganti jadi Jalla Jalallah. Selanjutnya, apa sih kemajuan dinasti Mughal? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai kemajuan Mughal dalam bidang seni. Munculnya beberapa karya sastra tinggi seperti Padmavat yang mengandung pesan kebajikan manusia. Gubahan Muhammad Jayazi seorang penyair istana.
Abu Fadl menulis Akbar Nameh dan Aini Akbari yang berisi sejarah Mughal dan pemimpinannya. Kerajaan Mughal termasuk sukses dalam bidang arsitektur. Taj Mahal di Agra merupakan puncak kekayaan arsitektur pada masanya, diikuti oleh Istana Fatpur Sikri, peninggalan Akbar, dan Masjid Raya Delhi di Lahore. Di kota Delhi Lama, lokasi bekas pusat kerajaan Delhi, pusat kerajaan Mughal, terdapat Menara Qutub Minar, Masjid Jami' Quwwatul Islam, makam Iltutmish, benteng Alai Darwaza, Masjid Kirki, makam Nasiruddin Humayun, dan yaitu Raja Mughal yang kedua. Di kota Hyderabad terdapat empat menara benteng Charminar. Di kota Janpur berdiri tegak Masjid Jami' Atala. Taman-taman kreasi Mughal menonjolkan gaya campuran yang harmonis antara Asia Tengah, Persia, Timur Tengah, dan lokal. Karya seni terbesar yang tercapai pada masa dinasti Mughal, khususnya pada masa Akbar, dibangunnya Istana Fatpur Sikri di Sikri, villa dan masjid yang indah. Pada masa Syekh Jehan dibangun masjid berlapiskan mutiara dan Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi dan Istana India di Lahore, seni lukis gubahan, syair, dan munculnya sejarawan pada masa Aurangzeb. Baiklah, saya akan menjelaskan lagi mengenai peninggalan dari dinasti Mughal dalam bidang politik dan ekonomi. Yang pertama, India sebagai negara merdeka. Dinasti Mughal dengan raja pertamanya Qutbuddin Aibak telah mendirikan dasar pemerintahan Islam secara merdeka di India. Lepas dari kesultanan di Asia Barat, hal ini sebagai hal yang unik mengingat wilayah Asia Selatan atau India bergandengan langsung dengan wilayah Asia Barat, walaupun secara geografis dipisahkan oleh pegunungan yang sulit dilalui. Sebagai sebuah negara, wilayah Kesultanan Mughal mencapai wilayah terluas di India sepanjang sejarah sejajar dengan masa pemerintahan Ashoka. Selanjutnya yaitu pembagian wilayah kerajaan. Kerajaan Mughal memiliki pemerintahan pusat yang beribu kota di Delhi, sedangkan wilayah-wilayah di bawahnya identik dengan sistem provinsi dengan raja muda yang mengepalainya. Hal ini sebagai bentuk langsung pengaruh sistem pemerintahan Islam di Asia Barat. Gelar Sultan juga sebagai bentuk nyata pengaruh sistem politik Islam di Asia Barat. Walaupun secara politik kerajaan Mughal tidak memiliki ikatan secara langsung, tetapi hukum Islam yang diterapkan di berbagai kerajaan Islam memiliki peran kuat dan sistem pemerintahan Mughal. Selanjutnya, sumber pendapatan negara. Pajak merupakan salah satu sumber utama keuangan kerajaan. Pada masa pemerintahan Islam di India, jizyah diterapkan sejak pemerintahan dinasti Tughlaq. Jizyah adalah pajak kepala untuk orang-orang non-muslim. Sementara untuk orang Islam, zakat merupakan bentuk pajak yang menurut syariat Islam. Dengan demikian, pada dasarnya baik muslim maupun non-muslim memiliki tanggung jawab sama dalam masalah pajak. Kaum non-muslim tetap mendapatkan perlindungan dari kerajaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari maupun dalam menjalankan ibadahnya. Pada masa Sultan Akbar, jizyah ini dihapuskan dan digantikan dengan pajak tanah. Dengan dibantu seorang Hindu bernama Raja Todar Mal, Sultan Akbar menerapkan pajak tanah yang nilainya disesuaikan dengan tingkat kesuburan dan luas tanah. Pada masa Aurangzeb, jizyah kembali diberlakukan. Selanjutnya yaitu perubahan sosial. Semenjak Islam masuk ke India, pengaruh mendasar yang utama adalah masalah penghapusan kasta yang telah mendarah daging ratusan tahun lamanya. Islam tidak mengenal kasta sehingga oleh sebagian masyarakat Islam di Hindia, terutama pada kasta rendah, kedatangan Islam disambut dengan senang hati. Dampaknya adalah terjadinya transformasi sosial karena kesetaraan penduduk dan memperoleh akses ekonomi, dan untuk bagian tertentu adalah menjadi pegawai pemerintah dan tentara perubahan menonjol lainnya.
adalah masalah kesetaraan gender. Keberadaan kaum wanita yang selama ratusan tahun menjadi kelompok kelas kedua terangkat oleh masuknya Islam di India. Upacara sati menceburkan diri ke api seorang perempuan dalam pembakaran mayat suaminya. Terus terkikis oleh pengaruh Islam di India. Namun demikian bukan berarti upacara sati ini terhapus begitu saja di India. Sampai pada abad 20, upacara sati masih diberlakukan oleh sebagian masyarakat India. Tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh Islam di India telah mengangkat jutaan kaum tertindas dari kasta rendah, namun di sisi lain kedatangan Islam menyebabkan kemunduran kebudayaan Hindu yang telah berlangsung berabad-abad sebelum Masehi. Baiklah, sekian hasil dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.